Natmoy, Ya. dari cerita gue sebelumnya, akhirnya kita tahu nih. Bahkan Bagas pun akhirnya juga baru tahu abis itu kalau ternyata alasan dari kenapa usahanya join tim ses bapaknya bener-bener diatur harus sesuai perintahnya Puang. Kayak misal nunggu di mobil beberapa menit atau jam, gak boleh kemana-mana. Gitu-gitu tuh karena di waktu-waktu itu Puang dan Jaya ini lagi ngelakuin ritual dengan ngejual ibunya Bagas si Nani itu, dan numbalin adenya Putri yang lagi sendirian di rumah ke Jin. Dan karena Bagas udah terlanjur ngelanggar itu semua, Bagas akhirnya ngeliat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi, dan tambah ngeyakinin dia kalau bapaknya si Jaya itu emang udah dicuci otak sama guru spiritualnya si Puang itu. Ya. Bahkan ya Nat, Moy, malam itu juga abis kejadian ketemu sosok gede besar keluar dari kamar Nani, Bagas kan langsung masuk kamar. Di situ Nani tuh pakaiannya udah compang-camping gak beraturan lah, tatapannya kosong, tapi mulutnya senyum lebar. Sama Bagas, ibunya ini coba buat disadarin lama tuh. Pas sadar, Nani malah kaget, melotot ke Bagas, terus ngebentak-bentak Bagas. Marah besar lah malam itu. Nani bilang, "Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu belum boleh pulang? Dasar anak gak punya etika. Main masuk-masuk kamar orang tua aja kamu. Udah dewasa juga. Kau pengen tahu aja sih apa yang ibu lakuin?" Kayak marah-marah tuh nyokapnya di situ. Dan Bagas juga ditamparin Nat, Moy, sama ibunya. Gila. Bagas terus nyoba buat nenangin si ibunya ini dan bilang kalau keluarga itu dalam bahaya. Semua bahaya ini juga sumbernya itu dari Puang. Terus ibunya malah bilang ke Bagas kalau yang ngedatengin bencana ini itu tuh Bagas sendiri. Bagas yang bikin semua ini kena tulah karena udah ngerusak rencana demi rencana yang udah dibangun sama Puang ke Jaya. Bagas cuma bisa diem tuh di situ karena dia kaget banget. Dia di sini kan niatnya pengen nyadarin dan nyelamatin ibu sama adiknya kan. Tapi ya yang mau diselamatin juga malah balik nyalahin Bagas gitu loh. Oh, itu Bagas udah nggak tahu lagi apa yang ada di pikiran ibunya. Kayaknya seisi keluarga itu bener-bener udah dicuci otaknya. Dan itu tuh pengaruh ritual dari Puang Syarif. Tiba-tiba di situ HP-nya Nani bunyi, ada telepon dari Jaya. Tapi sebelum keambil sama ibunya, Bagas langsung ngambil HP itu, HP si ibunya ini, terus matiin telepon dari bapaknya. Si Nani kayak kesetanan gitu, tapi Bagas nggak peduli sama sekali. Bagas langsung cabut, dia ngunci kamar nyokapnya, terus dia bawa barang-barangnya di kamar dia buat buru-buru pergi dari rumah sebelum bokapnya tuh balik. Bahkan di malam itu, pas Bagas mau cabut, Putri tuh ada di depan dia, tapi nggak nyoba buat ngehalangin si Bagas pergi. Malah si adiknya ini cuman senyum lebar, terus dada-dada gitu. Serem ya? Iya. Kayak emang udah kerasukan banget adiknya. Udah deh, akhirnya malam itu Bagas cabut dari rumahnya buat balik ke kosannya dia. Intinya sekarang Bagas tuh fokus ke satu hal aja Nat, Moy. Gimana caranya dia bisa nyelamatin keluarganya dari Jaya, dari bokapnya sendiri. Bagas coba ngehubungin lah nomor dari Basri yang beberapa hari lalu nelpon dia, tapi nggak diangkat-angkat di situ. Bagas bingung awalnya, kayak ya gue harus mulai dari mana gitu kan. Sampai akhirnya dia scroll HP dan dia nemu artikel surat kabar lokal kayak lagi ngebahas kabar dari paslon lain lawannya Jaya yang bilang kalau kondisinya tuh udah mulai membaik, tapi mesti dirawat inap di salah satu rumah sakit di sana. Nah, abis baca kayak gitu, Bagas tuh jadi dapet ide langkah pertama yang harus diambil. Bagas ngerencanain buat nemuin si paslon itu, terus minta tolong buat nyelamatin dirinya dan keluarganya. Soalnya lawan politiknya alias si Jaya ini ya main ilmu hitam kan buat menang pilkada. Namanya udah bingung mau cari pertolongan kemana lagi, akhirnya ya udahlah Bagas coba aja, kayak nice try aja gitu ke si salah satu paslon ini. Berani banget ya? Itu dia, karena emang udah nggak ada cara lain Moy, menurut Bagas ya, dia udah nggak pikiran lagi. Meskipun sekarang udah jauh dari rumahnya, si Bagas tuh udah kayak di lingkungan kampus, tapi Bagas masih tetap harus hati-hati kalau pergi kemana-mana. Kenapa? Karena sesekali Bagas tuh masih sering tiba-tiba ngelihat ada aja tim ses bapaknya itu ada di sekitaran Bagas. Makanya Bagas tuh kalau misalkan keluar bener-bener nyoba nyamar
kayak pakai pakaian ketutup. Pokoknya sampai dia benar-benar nggak kelihatan lah, nggak obvious kalau itu tuh Bagas. Sampai akhirnya Bagas bisa ketemu sama si paslon ini, paslon lain yang jadi lawan bokapnya di salah satu rumah sakit di Makassar itu. Bagas di situ ngenalin diri, nyeritain latar belakangnya dia tuh kenapa dia datang ke rumah sakit ini dan segala macem. Terus pas Bagas ini udah cerita panjang lebar dan ngingetin si paslon lain ini buat nyelamatin diri, lo tau nggak apa balasan si paslon ini? Apa? Si paslon ini, si bapak-bapak ini, dia cuman malah senyum, terus bilang gini dengan santainya ke Bagas. Kenapa saya harus nyelamatin diri? Harusnya kamu dan keluargamu sekarang yang nyelamatin diri. Anjing, berarti mereka bakalan ngadu ilmu dong. Itu dia. Terus si paslon ini lanjut lagi ngomong. Kalau memang itu cara yang diambil sama bapakmu, ya dia harus selesai dengan cara itu juga. Tapi terima kasih, kamu udah jauh-jauh kesini buat ngingetin saya. Sekarang giliran saya ngingetin kamu. Ya, lu udah bilang sih Moy, tadi lu paham kan maksudnya kan? Jadi emang, ya ini mereka saling ngadu ilmu hitam. Dan si paslon ini juga udah tahu dan memang ngasih tahu ke Bagas kalau ya mereka juga pakai ilmu hitam gitu. Oke. Dan kesannya tuh kayak hal ini udah normal banget buat kepentingan politik. Bagas tuh ngerasa kayak gitu. Udah tuh, abis itu Bagas langsung dibawa sama ajudan si paslon ini buat keluar dari rumah sakit. Sekarang Bagas beneran kehabisan jalan, Nat, Moy. Basri belum jawab-jawab chatnya. Terus niatnya juga buat ngingetin paslon lain, ya malah jadi bikin tambah ketakutan buat diri dia sendiri kan. Mungkin karena dia jadi banyak pikiran dan kecapean. Karena jadi rutin pergi-pergi, dia tuh jadi sering halusinasi gitu, Nat, Moy. Salah satu puncaknya nih ya, jadi pas hari Jumat, Bagas tuh kebetulan emang lagi ada urusan buat ke kampus, nemuin dosennya bahas perihal skripsinya dia. Nah, kampus emang biasanya tuh kalau hari Jumat selalu sepi. Udah tuh, Bagas bimbingan sendirian aja mulai dari mendekati maghrib sampai sekitar jam 9:30. Dan abis kelar ketemu dosen, Bagas emang niat buat langsung balik ke kos aja, karena emang dia nggak ada rencana apa-apa. Udah malam, mau istirahat juga kan. Nah, sebenarnya ada beberapa akses jalan keluar dari kampus, tapi nggak tahu kenapa Bagas tuh milih jalan yang lewatin semacam hutan kampus sepi gitu. Bagas bawa motor pelan-pelan. Kondisinya emang beneran sepi, nggak ada mahasiswa lewat sama sekali. Nah, nggak lama Bagas tuh ngeliat di depan dia tuh kayak ada ibu-ibu lagi jalan sendirian kayak kecapean gitu. Nah, awalnya Bagas cuek aja karena ya gue mau pulang gitu kan, naik motor sendiri. Cuman pas ngelewatin si ibu-ibu ini, kata Bagas mukanya tuh mirip banget sama ibunya, si Nani. Ya Bagas kaget dong. Terus puter balik lah buat mastiin kalau itu beneran orang ya atau bukan, atau emang ya gue sekedar melihat orang yang mirip nyokap gue, atau bahkan ya karena dia lagi dalam kondisi kayak gitu takutnya gue halu apa gimana nih. Pastiin aja lah pokoknya dibalik tuh. Dia muter balik dan pas dilihat beneran ibu-ibu ini emang agak mirip sama si Nani, ibunya Bagas. Nah, Bagas tuh gara-gara ngelihat kayak gitu jadi kasihan sama ibunya ini, jadi iba lah dia. Bagas ngide buat ya udah nganterin ibu-ibu itu. Ditanya sama dia, "Bu, mau kemana?" Si ibu-ibu ini cuma jawab, "Mau keluar, Dek." Lagi-lagi Bagas kasihan ngeliat si ibu-ibu ini. Akhirnya dikasih tebeng lah si ibu-ibu ini sampai keluar dari kampus. At least ya gak usah jalan jauh-jauh lah si ibu ini. Udah si ibu-ibu naik, nebeng motornya si Bagas. Selama perjalanan tuh Bagas coba ngajak ngobrol, cuman si ibu ini tuh nggak jawab sama sekali, cuman diem aja. Terus pas mau keluar dari kampus, Bagas tanya lagi, "Bu, ini udah hampir keluar kampus, mau saya turun di mana, Bu?" gitu. Malah dijawab, "Masih di depan, saya searah kok, sama, Dek." Kata gitu. Lah, tau dari mana kan kosannya Bagas gitu. Kayak Bagas juga kaget sendiri, bingung juga dia kayak, "Nih Bu, tau dari mana kosan gua? Dia tahu dari mana gua ke arah sini gitu kan." Tapi ya udahlah, Bagas lanjut aja jalan terus pelan-pelan. Dia coba cari keramaian lah, karena ya kasihan juga kalau misalkan si ibu-ibu ini dia turunin ke jalan yang sepi. Dan tetap diam-diaman nih si Bagas dan ibu ini di atas motornya Bagas. Gak lama di depan mulai banyak orang tuh. Bagas sengaja stop di situ buat nurunin si ibu ini. Tapi lo tau gak, Nat, Moy, pas si Bagas ini stop terus nyuruh si ibu-ibu ini turun, si ibunya masih diem aja, gak jawab. Dan pas Bagas nengok ke belakang, ternyata kosong. Wah, gila. Gak ada tuh orang yang nebengin dia dari tadi.
Gak ada orang yang dibonceng sama sekali di jok belakang dia. Bener-bener kosong aja. Bagas sampai turun dari motor, mastiin, coba tanya ke orang-orang di sekitar dia, bilang kayak, lihat ibu-ibu yang saya goncengin gak pak, bu? Terus kayak hampir semua orang yang dia tanya ya jawabnya nggak ngeliat, nggak merhatiin juga gitu kan. Kayak ngapain juga merhatiin jok belakang motor orang gitu kan. Iya. Bagas kayak orang linglung di situ. Dan beberapa orang malah sampai ngira Bagas kayak orang mabok karena yang diomongin tuh nggak jelas sama Bagas. Udahlah, habis itu Bagas coba buat nggak mikirin yang aneh-aneh karena dia takut malah jadi nggak fokus. Dia langsung lanjut naik motor lagi ke arah kosannya. Dan kali ini dia beneran ngebut karena jalanan kosong. Pandangan Bagas fokus ke depan, terus nggak noleh sama sekali kanan kiri. Jadi jalan ke kosannya Bagas ini ngelewatin kuburan tua gitu Nat, Moy. Udah lewatin kuburan nih, sambil tetap fokus pandangan ke depan, si Bagas lagi nyetir motornya dia. Tiba-tiba Bagas ngedenger dari belakang, dari jok belakang motornya itu ada suara. Kelewatan dek, saya turun di sini aja. Lah, Itu abis ngelewatin kuburan tua. Gokil kan? Itu Bagas kaget banget. Ya dia dari tadi ternyata naik motor nggak sendirian. Padahal kayak ya udahlah, maksudnya kayak gue tadi bingung ada ibu-ibu tapi ternyata hilang. Kenapa sekarang muncul lagi gitu loh? Iya. Dan suaranya itu persis kayak ibu-ibu yang sebelumnya naik ke motor si Bagas ini. Iya. Suaranya persis banget. Bagas bawa motor tuh udah gemeteran banget di situ karena takut kan. Dia sampai nggak berani buat nengok ke belakang Nat, Moy. Bagas cuman berani ngecek lewat spion motornya aja. Pas dilihat Nat, Moy, bener-bener di belakangnya Bagas itu ada sosok pocong. mampus. Wajahnya rusak, tapi secara struktur wajah itu bener-bener mirip sama ibunya Nat, Moy. Itu duduk di jok belakang motornya Bagas Gila. dan senyum ke arah spion yang lagi diintip sama Bagas itu. Jadi kayak sosok pocong ini senyum ke arah Bagas, Gila. senyumin Bagas. Itu kacau banget. Bagas cuma bisa teriak dan nangis di situ saking takutnya dia. Dan dia nggak sadar, dia tuh saking takutnya karena panik, dia ngegas motornya itu kenceng banget dan makin kenceng sampai dia nggak lihat kalau di depan dia tuh ada belokan tajam. Dia nggak siap buat ngerem motornya dan alhasil Bagas nabrak tuh ke pinggiran jalan trotoar gitu. Jatuh dia kepental. Pokoknya malam itu untuk beberapa saat Bagas tuh nggak sadarin diri. Untungnya ada beberapa orang yang nemuin si Bagas dan langsung ngebawa Bagas ke rumah sakit. Dan lo tau nggak? Bagas awal-awal pas sadar itu nggak ngeh, tapi lama-kelamaan dia tahu kalau ternyata si Bagas ini dibawa ke rumah sakit yang sama ke tempat si paslon lawannya bokapnya itu, yang sempat dia samperin si rumah sakitnya beberapa hari lalu. Dan Bagas di sana sendirian aja di rumah sakit itu. Dia masih lemes, buat megang HP-nya pun gak bisa, ditaruh di meja aja tuh HP-nya. Tapi dia tahu dan dia sadar beberapa kali HP-nya tuh getar kayak ada telepon masuk gitu Nat, Moy. Udah gak selang beberapa lama, perawat sama dokter datang buat periksa Bagas. Untungnya gak ada luka yang parah banget. Besok harusnya tuh Bagas udah bisa pulang katanya. Terus habis itu dokter ngasih obat yang katanya emang punya efek samping buat bikin ngantuk lah. Udah tuh, habis itu Bagas ditinggal. Bagas jadi sendirian lagi lah di rumah sakit itu, di kamarnya dia. Pelan-pelan pandangannya tuh mulai berat, kondisi juga udah mulai tenang, gelap-gelap. Terus Bagas akhirnya merem juga. Istirahat lah dia di situ. Dan awalnya dia beneran bisa istirahat. Sampai nggak lama pas dia udah mulai tenang, dia tuh ngedengar lagi Nat, Moy, suara tuk 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 tuk. Suaranya makin lama makin kedengeran sama Bagas dan bikin dia jadi keinget suara itu kayak apa. Karena dari suaranya, dari temponya tuh sama persis sama apa yang dia takutin. Suara kepala adenya yang dijedot-jedotin ke lemari. Iya. Bagas pelan-pelan kebangun, dia buka matanya, tapi ternyata di sekitar dia gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa juga. Dia coba jalan keluar lah. Di lorong itu dia lihat ada siapa, kosong aja, gak ada siapa-siapa, sepi aja gitu. Balik lagi lah Bagas ke tempat tidurnya buat tenangin diri lagi dan lanjut buat istirahat. Cuman baru aja si Bagas ini nutup matanya buat lanjut istirahat, tiba-tiba kedengaran lagi Nat, Moy, tuk 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 tuk. Tapi kali ini Bagas ngerasa nafasnya dia tuh jadi kayak engap sesek gitu, kayak ketindihan lah buat beberapa saat. Akhirnya duk kenceng banget
Bagas kaget dan langsung melekin mata dia sampai melotot. Di hadapan dia, Nat, Moy, bener-bener di ruangan tempat dia tidur itu udah full banget, bener-bener full, diisi sama banyak orang yang mukanya mirip banget sama tim ses bapaknya. Anjing, ngeri banget. Itu ngeliatin Bagas dengan tatapan yang tajam banget. Dan yang lebih bikin kaget, ini adalah hal yang gak bisa dilupain banget sama Bagas. Ternyata nafasnya Bagas ini ngap karena dia tuh ketindihan sama sesuatu yang di depan mata dia. Yaitu ada kaki yang nginjek dadanya dia, Nat, Moy. Ada orang tinggi banget berdiri persis di atas dadanya Bagas. Bagas nggak tahu ini mimpi atau bukan, ini kenyataan atau dia halu, dia nggak tahu. Karena ya di atas dia kan ada orang yang berdiri. Harusnya dia nggak bisa nafas dan ya maksudnya bisa sampai mati kan. Iya. Dia cuma ngerasa sesek, tapi dia bisa ngebuka matanya dia. Dan dalam keadaan sesek itu, Bagas ngeliat orang yang nginjek dadanya dia itu pakaiannya kotor, lusuh dan compang-camping. Orang itu pun perlahan nunduk dan senyum. Senyum yang sama, lebar sampai ke pelipis mata. Bagas inget banget sosok yang nindihin dia itu tuh Puang Syarif. Orang yang nyuci otak bapaknya si Bagas, si Jaya. Bagas di situ nggak bisa teriak, bersuara pun dia nggak bisa. Dia cuma bisa gemeteran aja, sekujur badannya dia sambil sesek gak bisa nafas. Tangannya Bagas pun sampai nyengkrem kasur, dan kasur pun sampai goyang-goyang, Nat, Moy. Tapi tiba-tiba semua sosok itu tuh hilang gitu aja setelah ada suster yang nyamperin Bagas. Dan seketika pandangan Bagas tuh jadi hitam semua. Dia jadi gak sadarin diri. Ternyata setelah itu Bagas kondisinya tuh gak pulih-pulih dan harus nginep di rumah sakit buat beberapa hari. Sebelumnya dia pikir dia bisa pulang besok ya kan. Tapi karena kejadian itu bikin kondisi dia tuh jadi makin buruk. Udah beberapa hari kemudian, setelah akhirnya dia bisa balik lagi nih ke kos, baru dia cas lah HP-nya dia. Tadi dia gak bisa megang HP sama sekali, bener-bener lemes. Dan sekarang udah mulai agak pulih. Dia balik ke kosan, dia cek HP-nya, dan ternyata pas di rumah sakit itu Basri tuh coba buat ngehubungin si Bagas terus, nelfon-nelfonin terus, tapi ya nggak keangkat sama Bagas karena belum pulih kan. Sampai HP-nya Bagas tuh mati. Cuman intinya di situ chat terakhir Basri itu cuma bilang kalau paman tahu cara biar bisa lepas dari bapakmu. Minggu ini kita ketemu di rumahmu. Sebelum itu coba kamu ingat-ingat kemana saja bapakmu pergi. Siapa tahu ada petunjuk di situ. Bagas mulai inget-inget lah kemana aja dia selama ini nganterin Jaya, si bapaknya. Kan ada tuh yang ke hutan, ke warung, tempat-tempat sepi, gitu-gitulah. Tapi karena dia nggak dikasih tahu alamatnya, jadi ya dia juga lupa detail tempatnya di mana. Yang Bagas ingat itu cuman lokasi dari tempat terakhir dia nganter bapaknya, yaitu warung pinggir jalan yang sepi, tapi banyak mobil mewah pada parkir di belakangnya itu. Sore itu pelan-pelan Bagas siap-siap terus jalanlah ke arah tempat itu. Pas sampai sana, udah banyak semacam tukang bangunan. Bangunan warung yang terakhir Bagas datengin itu juga kayak udah sebagian dibongkar, nggak tahu kenapa. Bagas buru-buru nyamperin dong, terus nanya, mau diapain warung ini? Terus salah satu tukang bangunannya malah kaget dan bingung gitu bilang, warung apa? Bagas langsung nyaut, ya bangunan ini, Pak, ini warung kan? Tukang bangunannya pada ketawa gitu. Mereka bilang dengan bahasa daerah sana ya, warung. Wah gila nih anak, ini tuh bangunan kosong gak kepake. Ini dibongkar soalnya ini tanah sitaan korupsi. Mana ada orang mau jualan di sini. Dengar-dengar ya ini malah tempat angker. Suka buat hal-hal mistis lah pokoknya. Ya pokoknya kurang lebih si tukang-tukang itu ngomong kayak gitu. Nah Bagas dapat petunjuk nih dari sini. Berarti mobil-mobil mewah yang malam terakhir Bagas kesana ada kaitannya tuh sama urusan-urusan politik atau korupsi yang diomongin sama tukang bangunan barusan. Bagas langsung lari, dia coba masuk ke arah bangunan yang belum dibongkar. Dan di sana Bagas kaget banget, Nat, Moy, karena di dalamnya itu beneran kosong, kayak emang gak kepake aja. Bagas gak percaya. Ya ngapain malam itu banyak ada orang ngumpul di tempat antah berantah yang kosong begini kan. Maksudnya sebelumnya ada orang ngumpul gitu. Kayak sekarang kenapa tempat ini kosong, ngapain ada orang ngumpul-ngumpul di tempat kosong gitu kan. Nah pas Bagas coba buat keliling pelan-pelan di tempat itu, ada satu hal yang dia ingat banget.
Jadi tembok bangunannya tuh emang yang putih tapi sekotor itu, kayak ada bekas-bekas di belakangnya gitulah. Dan di beberapa titik dia nemuin ada tembok-tembok yang kayak ada bentuk orang nempel gitu di sana. Bentuk yang aneh kayak cacat gitu loh. Persis sama apa yang dia lihat pas toko kelontongnya tuh kebakar. Nah itu tandanya berarti ada benda yang sengaja disimpan di situ dan dijagain sama makhluk halus. Bagas langsung nyamperin ke beberapa titik itu. Tapi pas dia coba buat ngegali tumpukan atau runtuhan bangunan, dia nggak nemu apa-apa. Fix, berarti dibongkar semua nih. Benda yang berhubungan sama ritual bapaknya yang emang udah diselamatin dan dibawa kabur dulu. Bagas nggak dapat apa-apa pokoknya. Cuman petunjuk itu yang bisa didapat. Setelah beberapa hari, Bagas akhirnya pulang ke rumah setelah dicat lagi sama Basri buat ketemuan. Bagas sengaja nggak bilang-bilang ke orang rumahnya kalau dia mau pulang, karena ya dia mau ketemu sama Basri kan. Soalnya dia takut kalau misalkan di rumahnya ada Jaya, Basri malah nggak bisa masuk atau justru malah diusir dari rumahnya dia. Bagas pulang deh tuh sore-sore karena memang dia baru lowong di jam segitu. Nah otomatis dia kemungkinan baru sampai rumah tuh malam kan. Udah tuh Bagas jalan pelan-pelan. Nah nggak tahu kenapa di tengah jalan HP-nya Bagas ini bunyi. Dikiranya ada telepon dari Basri. Ternyata bukan. Itu tuh telepon dari ibunya Nat Moy. Bagas agak bingung buat ngejawabnya. Soalnya setelah kejadian dia pergi dari rumah, yang sampai dia ngunciin ibunya di kamar, Bagas tuh udah nggak ngechat ibunya sama sekali, udah nggak kontakan sama sekali. Soalnya dia takut dan ngerasa bersalah sama ibunya sebenarnya. Awalnya nggak diangkat nih sama Bagas sengaja. Tapi karena ditelepon berkali-kali, akhirnya Bagas angkat juga lah. Dan pas diangkat, ibunya tuh bener-bener yang minta tolong sambil nangis-nangis gitu Nat Moy. Katanya Putri tuh udah kesakitan dan kesetanan gitu. Dan di ujung telepon, Bagas tuh ngedenger ada suara nyaring Putri itu, kedengeran di telepon itu. Bagas awalnya nggak percaya karena sebelumnya kan dia pernah ada kejadian kayak gini dan dia ngerasa ditipu gitu kan sama keluarganya. Ya bukan ditipu juga sih, karena keluarga emang lagi dan tanda kutip kesetanan juga kan. Cuman ya dapat panggilan kayak gini dia juga jadi nggak percaya. Tapi habis itu Nani langsung ngubah panggilan itu jadi video call. Dan Bagas ngeliat tuh kejadiannya Nat Moy, beneran. Disitu diliatin sama ibunya Bagas kalau Putri, adiknya Bagas ini lagi kayang. Beneran kayak orang kesetanan. Dan di saat si Putri lagi kayang itu, dia cuma teriak-teriak minta tolong. Terus di akhir telepon, Putri langsung ngeliat ke arah HP ibunya, nyamperin sambil bilang, "Kak, Putri sakit, ini semua ulah bapak." Abis itu Putri langsung ngebenturin palanya ke HP ibunya ini berkali-kali sampai teleponnya mati. Ngeri anjir. Bagas sebenarnya bingung detik itu mau percaya atau enggak. Cuman dia lebih ke arah kasihan sama adiknya gitu loh. Akhirnya Bagas buru-buru lah ngegas motornya buat bisa sampai cepet-cepet ke rumahnya itu. Bagas nggak tahu posisi Basri si pamannya itu di mana. Tapi intinya pas dia udah mau deket masuk ke desa rumahnya, ngebut tuh, tiba-tiba ada orang yang stop Bagas dari depan. Hampir aja tuh ketabrak sama Bagas. Nah ternyata orang itu Basri. Basri emang sengaja nungguin Bagas pulang biar nggak tunggu-tungguan pas sampai di rumahnya. Udah tuh Bagas nebengin Basri buat sampai ke rumahnya. Mereka naik motor berdua. Tapi pas udah deket banget sama rumahnya Bagas, Basri sengaja turun buat ngelilingin rumahnya Bagas dulu, sekaligus ngecek ada Jaya atau ada orang-orang suruhan Puang Syarif atau enggak di situ. Buat ngecek lah aman apa enggak. Bagas turun dari motornya, udah sampai depan rumah nih. Dia lari cepet lah ke dalam rumahnya. Tapi lo tau gak Nat Moy, di halaman rumahnya Bagas ini itu tuh berantakan banget. Tanahnya udah kayak nggak lurus, kayak banyak gundukan-gundukan tanah, kayak banyak kuburan gitu loh di sekeliling rumahnya dia. Dan itu hampir ngelilingin rumahnya Bagas. Nggak tahu tujuannya buat apa. Bahkan nih ya, Bagas tuh hampir beberapa kali kena ranjau kayak kawat atau pecahan beling gitu. Dan itu tuh kayak kesannya sengaja banget ditanam di sekeliling rumahnya dia. Kalau kata Basri, itu sebenarnya pagar gaib yang coba dibikin sama Jaya buat nahan serangan dari paslon lawannya. Bagas langsung masuk ke dalam rumahnya dan bener-bener di situ ibunya tuh udah duduk di lantai sambil nangis-nangis sujud gitu Nat Moy. Dalam rumahnya Bagas juga udah berantakan, banyak barang jatuh sama barang pecah di lantai. Di beberapa sudut tembok juga kelihatan kayak ada bekas darah yang udah kering gitu loh. Bagas samperin ibunya, terus nanya,
si Putri sama bapaknya tuh kemana. Ibunya gak bisa jawab, cuma bisa terus-terusan nangis. Dan pelan-pelan ibunya ini ngarahin tangannya buat nunjuk ke arah kamarnya Putri. Bagas langsung lah buka kamarnya Putri. Dan ternyata kamarnya Putri juga udah gak kalah berantakan. Darahnya pun gak kalah banyak, Nat, Moy. Bahkan nih ya, detik itu juga ada darah yang masih ngalir di dahinya Putri. Pokoknya Nani sama Putri itu di hari itu bener-bener kayak luka-luka lebam di sekujur tubuhnya mereka. Kayak lecet basah abis kebakar dan abis dianiaya gitu loh. Putri pun posisinya ya udah ditali kedua tangannya sama kedua kakinya di ujung-ujung kasur gitu, kayak mau dieksorsis gitu loh. Ngeri. Kayak mau diritualin. Bagas buru-buru tuh nyopot talinya. Putri masih nangis kenceng di situ. Abis talinya kelepas dan Putri langsung meluk Bagas. Pelan-pelan jalannya sambil gontai. Nani masuk ke kamar Putri, terus cerita kalau selama Bagas pergi dari rumah, Jaya tuh makin emosional, bahkan sampai main fisik ke Nani maupun ke Putri. Katanya itu tuh perintah dari Puang Syarif, karena semua ini tuh sebagai balasan dari ritual yang selama ini Jaya jalanin, tapi gagal terus gara-gara Bagas tuh gak pernah ngedukung dan malah berusaha buat ngegagalin ini semua. Yang kena jadi ibu dan adiknya Bagas. Gak berselang lama, Basri masuklah ikut ke kamarnya Putri. Tapi semua tuh langsung berubah 180 derajat, Nat, Moy. Putri di situ langsung teriak kesetanan lagi sampai ngegigit badannya Bagas. Bahkan Nani juga kaget, kayak ngeliat setan gitu pas ngeliat ke Basri. Katanya nih, Nat, Moy, ini tuh sebenarnya terjadi ya karena Jaya dan Puang Syarif tuh udah tahu kalau Basri tuh bisa ngegagalin usaha mereka. Jadi emang sengaja dicuci otaknya nih si ibu dan adiknya Bagas. Kalau ketemu Basri jadi pada jijik, pada marah, bahkan sampai ketakutan dan kesakitan. Pokoknya kondisi itu chaos banget, bener-bener chaos. Basri sama Bagas tuh kayak diserang abis-abisan sama ibu dan adiknya. Pokoknya akhirnya dengan semua perlawanan yang terjadi, Basri sama Bagas tuh berhasil buat semacam ngurung ibu dan adiknya di kamar lah. Di situ Basri baru ngejelasin kalau salah satu bayaran jika ritual ini gagal itu adalah harus numbalin salah satu anak di keluarga. Wah gila. Yang mana yang dipilih dari awal yang ikut ritual itu si Putri. Iya. Dan ibunya pun harus mau digilir buat kebutuhan seksual makhluk gaib lah kasarnya. Sinting anjing. Yang kemarin karena si ibunya ini sumringah banget, dia itu habis disetubuhin sama jin. Gila. Dan semua itu tuh harus dilakuin biar Jaya beneran bisa menang pilkada, Nat, Moy. Duh. Makanya Nani sama Putri tuh harus bener-bener segera dibawa pergi dari rumah itu sebelum Jaya balik. Bagas bingung gimana cara ngebawa pergi ade dan ibunya ini. Soalnya dia aja yang selama di Makassar notabene-nya jauh dari rumah masih sering ngerasa diintai sama tim ses bapaknya kan. Iya ya. Terus Basri cuma jawab, orang hidup tidak bisa melihat orang mati. Bawa pergi ibu dan adikmu dengan dibungkus kain kafan. Terus ada hening beberapa saat. Bagas nyoba buat nyerna omongan Basri. Terus Basri ngelanjutin lagi ngomong, tapi jangan kain baru. Carilah kain kafan lama yang sudah terkubur di sekitar rumahmu agar jejaknya masih tetap tinggal di situ. Oh berarti kesannya adek dan nyokapnya si Bagas itu jadi kayak orang mati. Betul, Biar nggak kebaca kalau dia itu masih hidup dan kena tumbal lagi gitu. bener. Karena kan emang sekarang ya ibu dan adiknya Bagas ini kan emang udah jadi tumbal kan untuk Iya. ritual ini. Tapi ya Bagas mau ngeluarin ibu dan adik dari situ. Cuman ya karena ini adalah hal-hal gaib, kalau misalkan ketahuan ibu dan adiknya dibawa keluar bisa celaka kan. Iya benar. Nah menurut Basri caranya kayak gitu, pakai kain kafan.